Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu teman-teman untuk kalian semua. Baik lagi di video kali ini kita akan membahas PT atau dagang. Teman-teman pilih yang mana? Kita akan perbandingan kedua kerjaan tersebut. Saya sih bukan banding-bandingin kerjaan, itu tergantung dari teman-teman sendiri enak yang mana. Tapi menurut saya nanti kita akan versus mana yang lebih enak, PT atau dagang. Oke, sebelum video mulai kita intro dulu ya sih. Cekidot. Oke teman-teman, di video kali ini kita membahas perbedaan pasar atau dagang dengan PT atau perusahaan besar yang ada di Indonesia. Sebelum saya mulai pembahasan lebih lanjut, jangan lupa teman-teman klik subscribe dulu ya, komen dan like biar saya semangat. Oke, dalam hitung ketiga teman-teman harus subscribe. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang untuk subscribe-nya, like-nya. Semoga sehat selalu. Oke teman-teman, video kali ini saya akan memulai dengan pasar terlebih dahulu ya. Apa sih enaknya di pasar? Kenapa sih banyak orang yang memilih kerja di pasar atau dagang? Apa keuntungan di pasar? Oke, kita bahas kali ini. Di pasar itu definisi pasar itu kita harus benar-benar mencari konsumen. Kita sebagai bosnya, kalau anak buah sih kita mencari konsumen, kayak marketing, kayak sales lah, seperti itu. Cuman di pasar tersebut itu atau dagang-dagang kayak gitu itu dia itu sistemnya itu sehari itu bisa mencapai 100.000 sampai 200 sampai 500 per hari dibandingkan dengan PT. Dan kelebihan di pasar itu tentu ya ada kelebihan dan ada kekurangan. Kelebihannya itu kita bisa berinteraksi sesama konsumen, bisa sharing masalah, kayak misalkan tiba-tiba dia membutuhkan ini itu, misalkan bang saya membutuhkan barang ini bisa sediakan enggak gitu. Di pasar itu kita harus benar-benar komunikasi dengan pembeli atau customer, itu kita harus benar-benar support. Jikalau misalkan ada permintaan dari customer atau dari pembeli gitu kan ya, kita harus benar-benar ada ini tuh barang tersebut mau nggak mau gitu misalkan. Terus juga yang kedua, di pasar itu kita bukan misalkan kerjanya lama atau gimana. Di pasar itu sebenarnya nggak enak kerjanya, kita melayani barang yang ada, kemudian kita menjual, promosiin gitu semaksimal kita mungkin. Dan sistem kerjanya pun tidak menentu ya, tidak dengan PT gitu. Kerjanya tuh seperti apa ya, kalau misalkan barang kita habis gitu hitungannya, misalkan kita sebagai anak buah lah gitu, dan dari bos kita, kemudian dari bosnya ini barang ini supaya habis gitu, kita harus cepat-cepat habisin. 1 jam misalkan habis, kita langsung pulang. Itulah enaknya di pasar, untungnya di pasar gitu. Cuman kan ada sisi pahitnya gitu kan, nanti kita bahas selanjutnya sisi pahitnya. Ini lagi masalah keuntungan dulu ya, kelebihan dari kerja di pasar. Terus juga di pasar itu kita sering-sering komunikasi dengan pedagang-pedagang lainnya. Biar apa? Biar misalkan kita sebagai anak buah gitu, kita mengerti sistem dagang kayak gini, kerugiannya kayak gini. Atau misalkan di pasar itu kita itu ruginya segini, modalnya segini gitu, hitungannya enak gitu atau enggaknya gitu. Kita ambil itu ilmunya, kemudian nanti misalkan kita udah misalkan ada modal gitu, hitungannya entah berapa ribu, entah berapa juta, entah berapa ratus gitu, hitungannya kita aplikasikan gitu, kita dagang, kita sebagai bosnya gitu. Ya namanya bos ya santai lah gitu, mau rugi mau untung ya kita sendiri yang nikmatin ya, untung gitu, syukur gitu. Terus juga yang di pasar itu
tiap hari itu barang itu habis gitu, hitungannya keuntungan itu bersih itu ada aja gitu, nyimpen 100, 200 atau 300 ribu. Iya sih emang kecil gitu keuntungan segitu, cuman kan dikali sebulan kan berapa teman-teman? Kalau misalkan keuntungan kita 200 ribu dikali 30 hari, keuntungannya apa? Keuntungannya sekitar 6 juta gitu, ngelebihin dari UMR PT gitu. Enaknya tuh di pasar kayak gitu. Kalau misalkan sebagai anak buah, kalau sebagai bos beda lagi ceritanya, bisa untungnya lebih. Itu mah dari pintar-pintar kita aja gitu. Di pasar tuh kita mencari-cari peluang gitu, peluang ini yang kosong kita cepat-cepat gitu merebut customer sama pedagang-pedagang lain gitu. Supaya apa? Supaya barang kita itu laku, habis, terjual. Itu keuntungannya. Kekurangannya dari di pasar itu, yang pertama itu kekurangan di PT itu yang pertama, kalau misalkan dagangan kita nggak habis atau hitungannya bisa disebut rugi, kita bisa jual harga murah. Namanya barang-barang hitungannya kayak makanan gitu, kayak sayuran gitu, namanya di pasar induk buah-buahan gitu kan, atau di pasar-pasar lainnya gitu. Itu apa namanya, kekurangannya gitu. Kekurangannya itu satu, barang itu takutnya nggak laku habis sehari 2 hari, bisa rugi, dan bisa jadi barang murah. Kalau nggak kejual terus sampai 7 hari, sampai barang mulai turun drastis nggak laku gitu, itu bisa dibuang. Sayang kan, hitungannya itu kekurangan dari pasar. Bisa jadi bos kalian pun marah gitu, kenapa barang ini nggak kejual gitu, gimana kerjanya, main HP terus atau gimana, pasti kalian kena semprot gitu. Itu yang nggak enak di pasar. Terus yang kedua, kita misalkan harus memiliki pelanggan minimal. Kalau misalkan di pasar itu nggak memiliki pelanggan, atau misalkan orang lewat itu, kita itu penghasilannya dikit teman-teman, bisa rugi. Misalkan kita modal harga 100 ribu, misalkan bukannya untung 200 ribu, 300 ribu, malah rugi. Ya aja kalau misalkan barang-barang kita bukan makanan gitu. Kalau misalkan barang kita makanan kan itu resikonya, terus juga jam kerjanya nggak teratur, teman-teman kurang tidur bisa-bisa. Cuman kan apa ya, dari orang itu teman-teman bisa belajar lagi sih sebenarnya itu mah. Cuman kan namanya orang kurang tidur pasti pusing gitu, apalagi dagangan nggak habis gitu ya. Banyak orang-orang yang mengalami kayak misalkan barang nggak habis gitu, pusing, stres gitu, udah kurang tidur gitu, pikiran kemana-mana gitu, pikirannya ke dagangan. Walaupun misalkan teman-teman istirahat gitu di kontrakan atau di rumah gitu. Jadi ya itulah yang gak enaknya di pasar gitu. Hitungannya benar-benar harus, kalau misalnya ada pelanggan, minimal utamain pelanggan lah gitu, cari barang yang bagus buat pelanggan, biar apa, pelanggan tuh balik lagi. Sama seperti channel ini gitu, channel ini juga sama, menarik teman-teman semua. Biar apa, biar teman-teman itu tetap nonton terus juga jangan lupa subscribe-nya gitu, sama komen kalau misalkan ada saya salah kata gitu, saya mohon maaf gitu. Cuman kan seenggaknya subscribe lah, gratis subscribe mah. Oke, kita lanjut. Masalah kelebihan dari PT. Kelebihan dari PT itu enaknya gimana? Gaji udah apa namanya, udah dari UMKM gitu, hitungannya UMR kabupaten teman-teman, entah daerah Pandeglang, Bogor, Serang, Jakarta, Tangerang, atau lain-lain sebagainya gitu. Hitungannya UMR-nya beda-beda, ada yang sekitar 4 juta, 4 juta 200, 5 juta, 1 juta, 2 juta gitu. Itu tergantung dari UMR daerah kalian masing-masing gitu. Itunya enaknya itu setiap bulan itu teman-teman tuh nerima gaji gitu, enaknya. Yang kedua, teman-teman tuh teratur tidurnya. Misalkan nih
masuk PT jam 6, pulang jam 5 gitu misalkan. Itu kan hitungannya kan enak gitu, teratur. Teman-teman bisa istirahat tuh dari jam 5, nggak usah mikirin kerjaan di PT lagi, ngapain gitu dipikirin. Ya teman-teman istirahat, entah teleponan sama istri, entah teleponan sama ayang gitu, sama ayang gitu, entah main game sama teman-teman mabar gitu, entah nonton live streaming atau nonton video ini gitu, terutama gitu. Itu enaknya di PT. Terus juga enaknya di PT itu apa, ada waktu istirahatnya itu Sabtu Minggu biasanya. Kalau perusahaan yang gede, yang besar gitu ya, perusahaan-perusahaan yang besar gitu, hitungannya dia istirahatnya itu Sabtu Minggu itu libur gitu. Kecuali perusahaan-perusahaan ya kecil lah gitu, yang baru merintis gitu, biasanya Sabtu itu nggak libur, liburnya Minggu. Cuma kan tetap teman-teman ada istirahat sehari, sedangkan di pasar kan nggak ada gitu istilahnya. Libur-libur tuh nggak ada gitu. Paling kalau teman-teman itu untungannya gede gitu. Terus buat jangka besoknya ada gitu, buat makan, buat apapun gitu. Teman-teman boleh libur di situ, mau seminggu mau berapa, cuman kan intinya jangan ngecewain pelanggan gitu. Kalau di pas satu itu sistemnya kayak marketing lah gitu, biar gimana nih barang kita itu terjual habis ya gitu. Terus juga kalau di PT itu enaknya itu kita kerjaannya santai gitu, cuman harus target selesai gitu. Enaknya gitu PT itu, jadi mau nonton terus, jadi pikiran kita itu kayak sekolah gitu. Kayak sekolah kan hitungannya belajar, sekolah, tidur, makan, paling ya udah gitu aja gitu. Nggak mikirin kayak misalkan kedepannya kayak gimana, masa saya kayak gini terus sampai pensiun gitu. Kebanyakan PT kayak gitu enaknya. Kebanyakan orang Indonesia kan nyari yang enaknya aja, yang penting terima gaji, kerja, kehidupan sehari-harinya gitu enak, berjalan lancar gitu ya. Jadi nggak ada tantangan lah gitu hitungannya. Itu mah ibarat kayak sekolah lagi tuh mah kalau kerja di PT kalau menurut saya mah gitu. Terus juga ada kekurangan di PT itu. Pertama, teman-teman tuh benar-benar atur, jadi teman-teman tuh nggak boleh telat, nggak boleh bolos kerja gitu. Kalau bolos kerja hitungannya bisa potong gaji, itu yang gak enak. Masa kita sakit bisa potong gaji? Sebenarnya sih nggak dipotong gaji ya, yang penting ada surat dokter. Iya, mending kita sakit. Kalau misalnya kita pengen libur diri gitu, gimana gitu, masa kita ke dokter, kan kita lagi keadaan nggak sakit gitu. Karena saya juga pengalaman kayak gitu. Cuman kan intinya kan nggak enak lah gitu kayak gitu. Kita pengen libur aja itu keinginan kita tuh kita nggak bisa gitu. Terus yang kedua, teman-teman tuh benar-benar dikejar target. Misalkan target hari ini harus produksi dapat 1000 gitu, tapi nggak mencapai target, teman-teman udahlah itu. Ada ya kalau misalkan di PT, saya pernah dengar PT PT Sedotan itu di daerah Tangerang, kalau misalkan dia nggak mencapai target hari ini, dia nggak bakal pulang sampai jam 8, sampai besok lagi supaya sampai target gitu. Atau ada syarat yang kedua itu teman-teman ngebenerin rejekan lah gitu, itu yang gak enak. Terus juga enaknya ada yang bisa dibantu sama robot gitu, sama mesin, itu enak hitungannya. Cuman kan tetap aja balik lagi ke teman-teman enaknya di mana gitu, mau di PT kah atau di pasar dagang gitu, entah di mana itu terserah teman-teman enaknya di mana gitu. Terus juga ada yang nanya, terus bang, menurut abang enak di mana, kerja di PT apa di pasar? Oke, kalau menurut saya sih sebenarnya enakan kerja di pasar. Kenapa bilang begitu? Karena apa? Di pasar itu hitungannya
kehidupan itu menjaminnya gimana. Kita tuh benar-benar dilatih gitu, apa namanya, dilatih supaya kita itu bisa gitu. Bisanya gimana ya, namanya apa namanya dagang gitu, kita pasti mikir otak gitu, gimana caranya dagangan hari ini habis, kita keuntungan gede gitu. Terus juga keuntungan gitu bisa buat nabung, buat makan segala macam. Jadi setiap harinya itu kita berpikir, otak itu berpikir, jadi nggak kosong gitu. Otak kita itu nggak gimana ya, kalau di PT kan kebanyakan kan habis kerja, kebanyakannya kan entah main game, entah apa gitu, ada yang ngapel ke cewek. Cuma kan kalau di pasar kebanyakannya kan kalau udah yang jadi bos gitu, jadi apa namanya, punya sendirilah gitu, punya anak buah, udah dipikirin tuh kalau misalkan barang ini nggak habis gitu, gimana kita bakalan menggaji karyawan kita gitu. Ya aja kalau misalkan kita memulainya dari kita sendiri gitu, nggak ada punya karyawan, tetap kan ada tanggungan di rumah juga gitu. Kita pikirin itu biar gimana cari narik pelanggan gitu, gimana nyari apa namanya, tips-tips lah gitu. Soalnya sekarang kan banyak di pasar-pasar kan gitu yang dagang gitu. Cuman kan kita harus punya skill juga, itu yang menurut saya enak. Jadi maksudnya itu enak di pasar, kenapa? Karena ada tantangannya, sama kayak di YouTube juga ada tantangannya sebenarnya mah. Kenapa saya buat konten kayak gini? Karena ya YouTube juga kan tantangannya itu gimana teman-teman itu terhibur dengan video saya gitu. Jadi kan gimana caranya nih, ide-ide baru gitu, biar apa, biar teman-teman itu tertarik nonton video saya gitu. Itu yang bikin saya semangat. Apalagi kalau misalnya teman-teman udah nge-like sama komen gitu, udah saya semangat banget. Rasanya seneng walaupun belum digaji gitu sama pihak YouTube gitu kan. Pokoknya udah seneng lah kalau misalnya udah ada yang nge-like, udah ada yang komen gitu. Apalagi yang udah subscribe, lebih senang. Oke, video kali ini cukup sampai di sini saja untuk perbandingan antara pasar atau PT gitu. Jadi itu menurut pandangan masing-masing teman-teman aja enaknya gimana. Oh iya, di video selanjutnya kalau misalkan video ini mencapai 20 like, saya bakal akan ngasih tips gimana caranya berdagang di pasar, terutama di pasar induk Cibitung. Nanti kita bahas video selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Have fun.